Jadi memang apa yang ada di Al-Quran, apa cerita apapun yang ada di alam semesta dan di dunia ini, semua ini hanyalah dongeng belaka bila kita tak mengambil manfaat, bila kita tak mengambil pelajaran atau hikmah dari semua apa yang kita saksikan. Itu hanya dongeng saja, tidak ada gunanya. Al-Quran tidak ada gunanya. Nabi Muhammad tidak ada gunanya bila kita tidak mengambil hikmah dari semua itu. Jadi Al-Quran, Nabi Muhammad itu akan ada gunanya bila kita mengambil hikmah apa yang dimaksud, apa yang sudah diterangkan Allah dalam Al-Quran. Jadi hikmahnya di mana? Hikmahnya ya di tiap diri manusia kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat sucinya Allah. Begitu, Kang Mas. Jadi kita beragama dan bertuhan agar tidak berhalusinasi sesuai pemahaman, keyakinan, keimanan, ketakwaan hawa nafsu saja. Bila hawa nafsu yang beriman, bila hawa nafsu yang bertakwa, bila hawa nafsu yang memahami, pasti larinya kepada iblis. Kenapa? Karena disesatkan di situ. Karena banyak manusia yang berdebat-debatan tentang Isra Mi'raj ini, perjalanan Nabi itu dengan badannya apa rohnya saja. Sehingga manusia menyalah-nyalahkan orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Padahal bodoh-bodoh ndak werui. Padahal sama-sama tidak tahunya, tapi seolah-olah manusia yang paling tahu. Maka dari itu jalan tengahnya agar kita mendapatkan manfaat atau mendapatkan hikmah dari perdebatan atau dari kisah itu, maka ya ambil jalan tengahnya, ikut Allah saja. Ikut pemahaman, ikut penafsiran Allah saja. Yang mana penafsiran atau mengikuti Allah itu bila manusianya mau, rela, ridho mengkorbankan dirinya kepada Tuhannya, baru akan memahami ayat-ayatnya Allah, baru akan memahami semua isi alam semesta ini, baru akan memahami semua isi Al-Quran itu. Kenapa? Karena hakikat Al-Quran itu ya Allah sendiri. Apa mau nanya? Saya sadar betul dapat mursyid, tapi saya belajar lewat YouTube atau TikTok, bisakah? Belajar itu ya harus belajar langsung. Kalau kita belajar lewat YouTube, lewat TikTok, sama hanya kita dulu saat kita kecil mendengarkan kajian-kajian atau pengajian-pengajian lewat radio, lewat TV. Akhirnya ya kita sendiri yang merasa paham. Ketika manusianya yang merasa paham ya bingung, akhirnya selalu membenarkan pendapatnya sendiri-sendiri. Karena belajar-belajar sendiri, sama halnya Anda sekolah SD, SMP, SMA, Anda hanya mendengarkan saja di luar kelas tanpa Anda masuk ke dalam kelas, tanpa Anda masuk dalam bimbingan-bimbingan sekolah formal itu. Anda hanya di luar kelas mendengarkan saja, ya tidak ada manfaatnya. Akhirnya kepahaman yang dimilikinya akhirnya dipahami dengan kepahaman dirinya sendiri. Kalau ada pembimbingnya, kalau masuk ke sekolahan formal ibarat mondok, kan ada yang membimbing. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Jadi ada mudzakarahnya terus menerus sehingga hati terbimbing, tidak tersesat dari kepahaman-kepahaman hawa nafsu kita sendiri. Begitu, Kang Mas. Silakan cari guru di area Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau mau baiat dia saja tentang bimbingan baiat, dia saja di YouTube. Di YouTube Uripi Allah, di situ ada nomor teleponnya admin, bisa berkomunikasi di situ. Di sini hanya pengajian saja.
Ustadz, apa arti hidup? Bernafas apa lafaz nafas? Nafas itu nafs. Jadi yang dimaksud napas itu bila tak ada hidup, ya tak ada napas. Jadi napas bukan hidup. Hidup itulah napas. Hidup itulah manusia. Hidup itulah apa yang ada pada nama-nama organ tubuh ini. Jadi namanya hidup itu banyak. Tubuh hidup, kepala hidup, mata hidup, kuping hidup, lesan hidup, hidung hidup, anggota tubuh hidup, hati hidup, paru-paru hidup. Jadi semuanya sebenarnya namanya hidup. Inilah nama Allah yang ke-100 bila semua nama itu sudah ditenggelamkan. Syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Pandang dari yang satu kepada yang banyak dan pandanglah dari yang banyak kepada yang satu. Ya itulah yang dimaksud nama Allah yang ke-100 dari ribuan, dari biliunan nama yang ada di dunia ini dikembalikan kepada uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya tidak akan ada nama-nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami ya. Ya, semuanya jenenge urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Semoga sehat selalu Kang Mas dan semua yang di TikTok ini. Sama-sama, Kang Mas, sama-sama. Ikut nyimak saja. Oh, nyimak saja. Iya. Jadi kita selama ini dimut dulu mic-nya Kang Mas biar ndak gemah. Nah, begitu. Jadi selama ini nama nyawa, nama jiwa, nama hati, nama roh itu adalah nama 4 itu adalah dulur papat 5 panceri jaga hidup. Bila tak ada hidup, ya ndak ada. Kita tak akan pernah kenal nama nyawa. Bila kita ndak hidup, kita tak akan kenal nama jiwa. Bila tak hidup, kita tak akan kenal nama hati, nama roh. Jadi 4 nama itu sebenarnya namanya uripe Allah, ya hidup inilah nama keempat itu pusatnya. Jadi di sini kita tidak mengkaji nyawa, jiwa, hati, roh, tapi kita langsung membahas pusatnya, yakni ya uripe Allah. Agar apa? Agar tidak lama-lama kita berjalan menuju Allah. Agar tol, agar kilat, agar tidak pening, agar kita segera sampai kepada Allah. Mumpung belum kedatangan sakaratul maut. Kita berlomba-lomba dengan waktu. Supaya apa? Supaya sebelum ketika kita meninggal dunia, kita sudah bertemu Allah dulu. Itulah mutu qoblaan maut. Supaya apa? Supaya mati husnul khotimah. Tapi kalau kita tidak bertemu Allah, kita kedatangan mati, ya pasti kita menolak kematian. Pasti itu su'ul khotimah. Melepaskan hartanya berat, melepaskan kebaikannya berat, melepaskan ibadahnya berat, melepaskan anak istrinya, suaminya berat, apalagi melepaskan hidup dan badannya berat. Kenapa? Karena saat hidupnya tidak dipersembahkan, karena saat hidupnya tidak diabdikan, ya akhirnya menjadi fitnah-fitnah yang akan menyiksa diri kita sendiri. Begitu. Bisa dipahami Kang Fauzan? Alhamdulillah Kang Mas. Semakin paham. Alhamdulillah. Apa yang mau ditanyakan? Apa Kang Fauzan? Ngopi dulu ya. Iya silakan. Nggak ada yang ditanyakan. Ikut saja. Nggak ada. Ini tadi karena kemarin saya masuk di live-nya TikTok para sahabat membahas tentang Isra Mi'raj, berdebat tentang Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad bersama jasanya apa rohnya saja.
Jadi saya angkat di judul ini agar kita sama-sama tahu jawaban yang benar menurut versinya Allah, bukan versinya hawa nafsu. Ya kan Kak Mas?